Khilafat tidak mungkin dapat diperbandingkan dengan para pemimpin dunia. Memperbandingkannya adalah keliru. Terkadang ketika saya berbicara dengan para pemimpin dunia, bahkan ketika hanya menyebutkan surat harian, bagaimana saya memeriksa sejumlah surat, baik pribadi maupun resmi, mereka tercengang, mempertanyakan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Jadi, sama sekali tidak bisa muncul pertanyaan tentang perbandingan. खिलाफत के बिना अपना नहीं कुछ भी. Para anggota Jemaat Ahmadiyah memegang keyakinan bahwa ini adalah cara terbaik. Apakah kesulitan kita bersifat duniawi atau keagamaan, penasihat terbaik bagi kita, wujud yang memberikan nasihat terbaik bagi kita adalah junjunan kita, imam kita, Hadrat Amirul Mukminin. खिलाफत के बिना अपना नहीं कुछ भी गुजारा है. Jadi, saya merasa jika saya menerima surat Anda sekali dalam setahun, saat itu saya mendoakan Anda. Saya berkata, baiklah, semoga Allah Ta'ala memberkati orang ini yang telah menulis surat kepada saya, dan beberapa orang yang telah menulis kepada saya secara teratur, setidaknya sekali sebulan, maka saya merasa, ya, dan saya memiliki jalinan pribadi dengan orang-orang tersebut juga. Jadi, jelas, ini adalah sifat manusia. Saya juga manusia. Jadi, ini adalah sifat manusia yang memiliki perasaan berbeda untuk orang tersebut. Bagaimanapun, terlepas apakah Anda menulis sekali dalam setahun atau setiap bulan, saya mendoakan semua orang yang menulis surat kepada saya, bahkan untuk mereka yang tidak menulis. Tetapi mereka yang saya kenal dengan baik, saya memiliki jalinan pribadi dengan mereka. Dan perasaan serta emosi pribadi untuk mereka. Jadi, sebagaimana Anda menerima surat dari teman atau saudara atau orang yang Anda cintai, begitu juga yang saya rasakan. Oke? Nasihat pertama yang diberikan Huzur tercinta adalah bahwa surat-surat yang dikirimkan ke sini itu sebenarnya adalah amanah dari orang-orang yang ingin menyampaikan urusan mereka ke hadapan Khalifatul Masih. Huzur membuat 11 kategori menurut mana surat-surat ini dibagi dan kemudian ditempatkan dalam kategori yang dialokasikan. Demikian pula dengan karunia Allah Ta'ala, kantor Hadrat Khalifatul Masih, kantor sekretaris pribadi, mereka yang bekerja di sana juga tahu bahwa ini adalah amanah yang disampaikan oleh para anggota jemaat ke hadapan imam mereka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bachao jang se sabko yahi paigam uska hai. Apakah Anda melihat berkas-berkas ini? Ya, Huzur. 1, 2, 3, 4 berkas dapat terlihat, dan bahkan yang kelima terlihat di hadapan saya. Ini semua surat. Dari ini menjadi jelas bahwa surat datang dalam jumlah ribuan, beberapa surat datang dalam bentuk aslinya, sementara yang lain diterima dalam format daftar ringkasan. Saya memeriksanya, dan karena sudah berpengalaman, sehingga saya dapat dengan cepat memeriksa surat dan memahami inti masalah dan apa yang ingin dikatakan orang tersebut. Jadi, Allah Ta'ala membantu saya, dan dengan karunia-Nya, dalam surat harian, sekitar 300 hingga 400 dikirimkan surat balasan dengan tanda tangan saya. Adapun yang diterima, tidak terhitung jumlahnya.
Beberapa datang dalam bentuk ringkasan, beberapa dalam bentuk aslinya. Jadi dengan pengalaman, seseorang akan tahu cara membacanya, cara memeriksanya. Dan hal terbesar adalah, seseorang harus berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemudahan. Kemudian Allah Ta'ala sendiri menciptakan kemudahan. Oke? Baik, Huzur. Oke, kalau begitu. Silahkan duduk. Ratusan ribu surat diterima dalam setahun. Jika rata-rata dihitung, maka 1.000 hingga 1.500 surat per hari diterima. Dan ini hanya surat biasa. Selain itu, ada banyak pesan yang datang melalui telepon. Berkas-berkas telah dibuatkan secara cermat untuk itu. Dan Huzur juga mendoakan mereka yang telah meminta doa. Itu dicatat dengan baik. Mereka yang telah mengajukan pertanyaan, jawabannya ditulis di atasnya. Jika seseorang telah meminta resep obat, maka resep obat juga disarankan. Saya melihat catatan beberapa tahun terakhir, pada tahun 2022, sekitar 450.000 surat diterima menurut catatan kami. Saya berbicara tentang surat umum dari orang-orang. Pada tahun 2023, angka ini mencapai sekitar 480.000. Pada tahun 2024, tahun terakhir yang saya lihat, sekitar 520.000 surat yang diterima. Ini adalah surat-surat umum sehari-hari yang dikirim oleh orang-orang. Selain ini, dari seluruh dunia, lebih dari 212 negara, diterima juga secara terpisah surat-surat yang bersifat resmi. Ada beberapa surat umum tentang doa-doa. Jadi, biasanya jika tidak ada hal-hal khusus di dalamnya, maka saya meminta sekretaris pribadi untuk membalas surat-surat tersebut. Jika ada surat di mana seseorang membutuhkan bimbingan atau masalah khusus untuk didiskusikan atau dijelaskan kepadanya, maka saya sendiri yang menulis balasannya. Selain itu, saya tidak dapat membalas semua surat yang saya terima, hampir 30.000 hingga 40.000 surat dalam sebulan. Tidak, saya tidak bisa menulis sebanyak itu. Beberapa surat, saya pribadi membaca seluruh surat, 400 atau 500 surat setiap hari, dan cukup banyak surat diteruskan ke staf kantor saya, lalu mereka membuat ringkasannya. Dan jika tidak ada masalah khusus di dalamnya, maka saya meminta sekretaris pribadi untuk menulis balasannya. Jika ada hal khusus di dalamnya, maka saya menuliskannya sendiri. Jika ada bimbingan khusus yang Anda butuhkan, maka Anda dapat mengatakan khusus, mendesak. Maka saya akan membuat balasannya. Oke? Baik, Huzur. Terkadang anak-anak yang masih kecil menulis surat kepada Huzur. Saya bahkan pernah melihat beberapa surat yang ditulis dengan kata-kata terpotong. Satu anak hanya menulis, "Huzur, saya mencintai Anda." Apapun yang sedikit dapat disusun anak-anak dalam bahasa mereka sendiri. Beberapa menulis, "Saya tidak bisa menulis sendiri, jadi saya meminta ibu atau saudara atau ayah saya untuk menulis untuk saya." Pengusaha besar dari seluruh dunia meminta nasihat Huzur mengenai urusan bisnis mereka. Banyak para pemuda-pemudi yang menulis kepada Huzur dengan pertanyaan akademik, pertanyaan terkait berbagai bidang pengetahuan, terutama masalah yang muncul di dunia barat. Huzur merespons ini dengan sangat rinci. Bahkan wanita dan pria non-Ahmadi menulis kepada Huzur. Mereka berkata, "Kami telah mengetahui bahwa Anda adalah imam dari sebuah jemaat. Kami telah mengembangkan minat pada ini dan memiliki beberapa pertanyaan." Lalu Huzur dengan ramah membalas mereka dengan jawaban yang terperinci. खिलाफत के बिना अपना नहीं कुछ भी गुजारा है यही
Jika masalahnya sangat penting atau masalah yang panjang, Anda dapat meringkasnya dengan menulisnya dalam poin-poin, memberi nomor 1 hingga 5 misalnya. Jika Anda menulis surat Anda dalam poin-poin, itu dapat diproses dengan cepat. Saya sendiri, baik dalam urusan jemaat maupun pribadi, setiap kali saya dulu menulis kepada Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga atau keempat, saya akan terlebih dahulu memikirkan topiknya, kemudian berusaha untuk membuat surat tidak lebih dari 4 atau 5 baris, sehingga semua poin kunci akan muncul dengan jelas di hadapan beliau-beliau, dan ini direspon sesuai. Jika Anda menulis 300 baris, surat Anda mungkin berakhir dengan tim saya, yang kemudian mereka akan menyiapkan ringkasan 1 baris, lalu meneruskannya kepada saya. Tetapi mungkin dalam ringkasan itu, mereka mungkin tidak menekankan pada poin yang ingin Anda soroti. Itulah sebabnya surat harus ringkas dan tepat sasaran. Siswa jamiah tentu harus menulis, dan begitu juga para mubalighin. यही जुल्मात बहरोबर में एक अपना सहारा है. Untuk memulai, kunjungi situs web psletters.com dan isi informasi yang diperlukan. Saat ini, layanan ini hanya tersedia untuk mereka yang tinggal di Inggris. Jika Anda menggulir ke bawah di situs web, Anda akan menemukan nomor fax, nomor telepon, dan alamat pos lengkap. Jadi, ada 4 metode untuk mengirim surat Anda kepada Huzur. Situs web, fax, telepon, dan alamat pos. इसी में फायदा सबका है वरना सब खसारा है. Jadi alhasil, ada satu kesempatan di mana saya menerima secari kertas kecil seperti ini, sekitar ukuran ini, dan ada tulisan di atasnya, dan itu tulisan yang sangat tebal. Anda tahu, seperti ketika Anda menulis, dan Anda menulis lagi di atasnya. Jadi, menjadi lebih tebal. Dan itu ditulis di kedua sisi, dan saya harus membaca seluruh surat untuk melihat dari siapa itu. Jadi ternyata di akhir mereka meminta doa untuk hal-hal yang berbeda, dan itu 2 orang yang telah menulis surat. Itu ternyata adik kakak, laki-laki dan perempuan. Alhasil, mereka menulis bahwa setelah waktu yang sangat lama, kami menemukan secari kertas untuk menulis kepada Anda. Seperti yang Anda ketahui, di Afrika, Anda tidak memiliki semua fasilitas seperti yang kita miliki di sini. Mereka berkata, tetapi itu kertas yang sangat kecil, dan kami memiliki begitu banyak hal bahwa masing-masing dari kami ingin memberitahu Anda, tetapi tidak ada ruang. Anda tahu, jika satu mulai menulis semua hal, maka yang lain tidak akan memiliki cukup ruang untuk hal-hal mereka. Jadi kami memutuskan, mari kita pilih hal-hal yang umum bagi kita berdua, dan kita hanya akan menulis itu. Jadi saudara laki-laki menulis terlebih dahulu, dan saudara perempuan menulis di atasnya. Jadi mereka menulis surat yang sama. Itulah sebabnya tulisannya menjadi sangat tebal. Lalu saya memberitahu Huzur hal ini. Saya berkata, surat ini agak khusus. Jadi Huzur memberitahu saya, tulis surat balasan untuk mereka yang sangat penuh kasih sayang dari saya, dan beritahu mereka bahwa saya sangat mencintai mereka, dan saya menghargai bahwa mereka melakukan ini. Jadi pelajaran bagi kita adalah kita memiliki segalanya. Kita tidak membutuhkan kertas, pena, komputer. Kita memiliki segalanya. उसका ये नजारा है खुदा को देखना चाहो तो उसका ये नजारा है खिलाफत के बिना अपना नहीं कुछ भी गुजारा है.